saya Nur Afriani dari SD Negeri 2 Kaliori, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020, pukul 08.00 melaksanakan uji kinerja UKM PTG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh sehingga besok bisa mengikuti pembelajaran bersama kita kembali. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Kita memulai pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Kepada Mbak Fitri, ayo bisa maju ke depan, dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Guru mau mengingatkan atau tanya kembali tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita itu sudah belajar tentang apa? Ekosistem. Ya, sekarang guru mau tanya ini, kalau kita kemarin belajar tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Ya, Mbak Ahis, silahkan. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ya, betul sekali. Ada interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Ya, Mbak Ines. Ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Ya, ekosistem itu terdiri dari 3, individu, populasi, dan juga komunitas. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Guru, ini lanjutannya. Apa sih yang kamu tahu tentang individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Benar sekali, tadi dicontohkan ada seekor kambing. Sekarang mari kita belajar di luar ya. Kita keluar sekolah kita, keluar kelas kita akan belajar mengenai lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan belajar di luar. Nah, di depan sekolahan kita ini ada namanya sawah ya. Biasa kita lihat. Nah, biasanya di sawah ini kamu bisa menemukan apa saja?
Apa? Katak. Apa lagi? Belalang. Apa lagi? Burung. Terus apa lagi yang biasanya ada loh? Ini enggak ada. Iya, tumbuh-tumbuhan. Ya karena ini sudah panen jadi sudah tidak ada ya. Ada apa lagi tadi, Mas? Air. Ya, ada air juga. Nah, dari hewan-hewan yang tadi kamu sudah sebutkan, ada belalang. Bu Guru tanya, belalang makannya apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuhan. Kalau katak? Makan belalang ya, atau memakan hewan ya. Terus ada lagi tadi burung. Burung makannya apa? Padi atau tanaman. Ya, itu beberapa contoh hewan-hewan yang ada di dalam ekosistem sawah. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke kelas untuk belajar di dalam kelas. Setelah kita tadi belajar di luar, anak-anak sudah menemukan apa saja tadi dengan kita belajar di luar? Apa yang bisa kita temukan? Iya, ada hewan-hewan yang tinggal atau hidup di sawah. Ada belalang, terus ada apa lagi? Katak, lalu ada apa lagi? Burung. Ya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan yang ada di layar itu. Perhatikan gambar tersebut. Gambar yang ada di atas sendiri itu, yang punya belalai namanya hewan apa? Gajah. Ya, gajah itu makannya apa? Tumbuh-tumbuhan. Setelah kita belajar pada hari ini, nanti anak-anak akan bisa mendapatkan yang pertama, menganalisis pokok pikiran dalam teks bacaan. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Yang ketiga, menguraikan pengertian rantai makanan. Yang keempat, membuat rantai makanan pada suatu ekosistem. Agar pelajaran kita hari ini bisa lebih bersemangat lagi, ayo kita semuanya berdiri melakukan tepuk semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Yo, Bu Guru hitung ya, nanti hitungan ketika kita mulai. Ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Pelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tema 5. Masih di tema 5 ya. Kita belajar tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran yang pertama. Ya, pada muatan pelajaran hari ini kita akan belajar 2 muatan. Yang pertama itu muatan IPA. Kita belajar tentang rantai makanan. Yang kedua, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pikiran utama dan membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Bu Guru akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nanti ada 4 kelompok yang sudah Bu Guru tentukan. Dari yang kelompok pertama, nanti ada Mas Alvis, ada Mbak Ines sama Mbak Ojah. Kelompok 2 ada Mbak Fitri, Mbak Sabil sama Mas Wahyu. Lalu kelompok yang ketiga ada Mbak Ahis, ada Mbak Sulfi, ada Mas Alif. Lalu ada lagi kelompok yang keempat Mbak Siva Dwi, Mbak Safa. Untuk mempermudah anak-anak mengerjakan tugas, Guru akan membagikan LKPD di setiap kelompoknya. Setelah anak-anak mendapatkan LKPD, perhatikan tugasnya Bu Guru yang ada di depan ini. Tugas yang pertama, bacalah teks yang berjudul Rantai Makanan di buku siswa pada halaman 55. Yuk, sekarang bisa dibuka buku siswa
semuanya halaman 55. Sudah dibuka, Mbak? Sudah. Sudah nggih? Sudah membaca teks yang berjudul Rantai Makanan? Sudah. Ya, setelah kita membaca, tugasnya kalian adalah menganalisis pokok pikiran dari masing-masing paragraf di dalam teks tersebut. Ya, silakan bisa dikerjakan bersama dengan teman sekelompokmu. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membacakan hasil diskusi kelompok tentang pokok pikiran. Nah, Bu Guru minta untuk masing-masing kelompok bisa membacakan hasil diskusinya. Dari yang pertama, paragraf pertama untuk kelompok 1 bisa dibacakan, ya? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, di paragraf pertama, pokok pikirannya adalah rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dari kelompok lain ada yang berbeda? Oh tidak, ya betul sekali. Untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan. Yang selanjutnya untuk kelompok 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ya, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf yang ketiga bisa dibacakan kelompok 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ya, yang selanjutnya kelompok keempat. Penguraian adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semua terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Setelah tadi anak-anak semua membuat atau menentukan pokok pikiran berdasarkan bacaan yang berjudul Rantai Makanan, tugas yang selanjutnya yaitu membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang berjudul Rantai Makanan. Nah, nanti masih sama dengan yang tadi, anak-anak semuanya berdiskusi dengan temannya untuk mengerjakan atau membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Perlu kalian ingat untuk membuat pertanyaan dengan memperhatikan kata tanya. Apa saja itu kata tanya? Apa? Mengapa? Siapa? Lagi? Bagaimana? Di mana? Apa? Ya, mengapa ya? Nah, itu beberapa contoh kalimat tanya. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat tanya itu untuk membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Kembali, silakan dikerjakan. Apa peran dari pengurai? Apa peran dari pengurai? Boleh di paragraf keempat di situ ada peran dari pengurai. Betul sekali untuk kelompok 4. Coba sekarang kelompok 3. Apa yang akan terjadi jika peristiwa makan dan dimakan tidak seimbang? Nah, apa yang akan terjadi jika peristiwa
makan itu tidak seimbang, kira-kira apa? Akan terjadi ketimpangan atau ketimpangan dalam apa? Dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Ya, dalam urutan makan dan dimakan. Nah, sekarang kelompok 2 sudah membuat pertanyaan apa? Siapa yang menjadi konsumen di lautan? Siapa yang menjadi konsumen satu di dalam lautan? Siapa yang menjadi komponen sate? Yang menjadi konsumen satu? Zooplankton. Ya, zooplankton. Ya. Sekarang kelompok 1 yang terakhir nih. Apa pertanyaan yang sudah dibuat? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Setelah tadi kita membuat pertanyaan berdasarkan bacaan, guru mau tanya dulu, adakah dari yang sudah kalian kerjakan menentukan pokok pikiran dan membuat pertanyaan masih ada yang bingung? Ada apa tidak? Tidak. Ya, berarti semuanya sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita lihat video berikut ini. Sambil diperhatikan ya. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Di dalam rantai makanan terdiri dari 3 komponen penting, yaitu produsen, konsumen, dan detrivor atau pengurai. Tumbuhan merupakan produsen yang menghasilkan makanan bagi konsumen, terutama konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen merupakan pemakan makanan. Makanan dapat dihasilkan oleh tumbuhan atau hewan lainnya. Konsumen dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat pertama merupakan hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau hewan jenis herbivora. Sedangkan konsumen tingkat kedua adalah konsumen yang berupa hewan yang memakan konsumen tingkat pertama. Dan konsumen tingkat ketiga merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat kedua. Dan dalam satu rantai makanan, jumlah konsumen bisa lebih dari 1 atau 2. Konsumen yang berada di atas konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan pemakan daging atau yang biasa disebut dengan karnivora. Sedangkan detrivor atau pengurai disebut juga dengan kelompok decomposer atau makhluk hidup yang berukuran kecil yang berfungsi atau bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati atau membusuk. Dan kelompok detrivor atau kelompok pengurai ini terdiri dari jamur dan bakteri. Setelah tadi anak-anak menonton cuplikan video, nanti tugasnya bersama teman kelompok adalah menguraikan tentang rantai makanan berdasarkan isi video tersebut. Sekarang, setelah tadi anak-anak semuanya berdiskusi dengan temannya, coba dari kelompok mana yang berani menyampaikan pendapatnya tentang isi video tersebut. Ya, boleh ke kelompok 2. Siapa? Mbak Fitri ya? Bisa dibacakan Mbak apa isi dari video tersebut. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakannya makhluk hidup. Rantai makanan terdiri atas produsen, konsumen, detrivor. Produsen adalah penghasil makanan. Konsumen dibagi menjadi 3 tingkatan. Konsumen 1 memakan produsen langsung. Konsumen 2 memakan konsumen 1. Konsumen 3 memakan konsumen 2. Detrivor menguraikan konsumen 3 menjadi jika mati.
Tapi untuk kelompok 2, betul sekali tadi bahwa disampaikan rantai makanan itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada apa? Konsumen, lalu yang ketiga ada debitor. Sudah dijelaskan dengan jelas sekali oleh Mbak Fitri. Tepuk tangan ya untuk Mbak Fitri. Nah, tugas selanjutnya. Setelah tadi menganalisis video, tugasnya kalian yaitu membuat rantai makanan yang mungkin terbentuk berdasarkan hewan-hewan yang sudah kemarin Bu Guru perintahkan. Kemarin Bu Guru minta tolong kalian ya untuk mencari gambar-gambar hewan yang bisa kalian gunakan nanti untuk menyusun suatu rantai makanan di dalam ekosistem tertentu. Silakan bekerja. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang belum? Sudah semuanya apa ada yang belum? Kalau sudah semuanya nanti bisa maju satu-satu ya setiap perwakilan kelompok untuk membacakan. Sudah kelompok 1?
Yang pertama, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, kelompok 2 boleh. Nanti habis itu kelompok 1 ya. Ayo Mbak, silakan maju. Sambil dijelaskan ke temannya, kamu membuat rantai makanan pada ekosistem apa? Sambil ditunjukkan Mbak. Yang keras. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Setelah elang itu mati dan diuraikan. Ya, betul sekali. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada padi. Padi itu dimakan oleh belalang. Belalang selanjutnya dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Kemudian elang itu mati dan diuraikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 tepuk tangan. Yang selanjutnya tadi sudah tunjuk jari kelompok 1. Yuk silakan maju. Mbak Ines, silakan dijelaskan ya ke teman-temannya kelompok 1 sudah membuat apa. Makanan ekosistem hutan. Ya, Tumbuhan dimakan oleh rusa. Rusa dimakan oleh harimau. Harimau dimakan oleh singa. Singa mati. diuraikan. Ya, betul sekali. Di ekosistem hutan, tumbuhan itu dimakan. Di sini mau dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Harimau dimakan oleh singa. Singa itu nanti mati dan diuraikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok 4. Yuk maju, bisa dibacakan. Rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Ya. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh singa. Singa mati diuraikan. Iya, di sini kelompok 4 membuat rantai makanan ekosistem padang rumput. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Dari apa yang sudah kalian pelajari, nonton video sudah, menganalisis video sudah, membuat juga sudah. Sekarang mungkin ada dari anak-anak semuanya yang masih belum jelas. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, tugas kalian selanjutnya adalah menjawab kuis. Nah, ini yang menjawab kuis itu siapa saja boleh yang bisa menjawab pertanyaannya. Yuk, pertanyaan yang pertama. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana cara yang dilakukan untuk menentukan pokok pikiran? Ya, Mas. Cara menentukan ide pokok. 1. Membaca teks dengan seksama. 2. Perhatikan kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks. 3. Dalam satu paragraf teks biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar teks. 4. Dalam kalimat tersebut ide pokok dapat ditemukan. Ya, itu cara menentukan pokok pikiran. Betul sekali. Yuk kita beri tepuk tangan. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua. Berikan salah satu contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Fitri boleh. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Ikan besar diuraikan. Ya, betul sekali contohnya itu ya. Tadi juga sudah dibuat rantai makanannya oleh kelompok 3. Yang selanjutnya, nih, siapa yang mau menjawab? Apa yang akan terjadi kepada jalannya rantai makanan jika tanaman padi itu mati atau gagal panen? Siapa yang mau jawab? Ya, boleh Mbak. Hewan akan mengalami kepunahan. Ya, hewan secara keseluruhan akan mengalami kepunahan. Yang pertama, biasanya yang akan habis atau punah terlebih dahulu adalah hewan pemakan tumbuhan itu sendiri. Karena tidak ada makanan yang dimakan. Yang selanjutnya, biasanya hewan-hewan yang lain pun ikut
punah atau ikut mati. Setelah tadi kita tanya jawab ya, ternyata anak-anak juga bisa menjawab semuanya. Artinya anak-anak semua sudah paham. Tugas yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau menjawab pertanyaan setelah pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak bisa menggunakan HP-nya ya untuk menjawab pertanyaan yang melalui Google Form yang sudah Bu Guru kirimkan ke WhatsApp Group. Silahkan yuk, bisa digunakan HP-nya untuk menjawab pertanyaan. Sudah nih? Nah, dari apa yang kita pelajari, apa yang anak-anak rasakan setelah hari ini kita belajar? Apakah hari ini belajar dengan menyenangkan? Ya, dengan kita tadi sudah belajar dengan menyenangkan, kita jangan lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Nah, kalau kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki, artinya kita juga bisa lebih bahagia. Setelah apa yang kita pelajari hari ini, Guru akan bertanya ini untuk mengetahui sejauh mana kalian paham. Nah, kita simpulkan bareng-bareng ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pokok pikiran? Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Ya, Mbak Sabil, bisa dibacakan atau bisa dijelaskan apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, sebuah pokok yang diambil untuk mengembangkan paragraf. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua, coba bagaimana cara membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan? Ya, Mas Alvis. Menggunakan kata tanya apa, mengapa, gimana, siapa, kapan, bagaimana. Ya, menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana. Ya, betul sekali. Lalu yang terakhir ini, apa sih yang kamu tahu tentang rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sebelum Bu Guru melanjutkan pemberian tugasnya, Bu Guru akan memberikan penghargaan dulu ini kepada kelompok yang terbaik tadi yang aktif juga ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk yang kelompok lain besok ditingkatkan lagi sehingga semua kelompok bisa aktif semuanya. Nah, yang selanjutnya ini nanti tadi kan kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Anak-anak juga sudah memahami semuanya. Tugas kalian yaitu nanti di rumah beserta orang tua kamu bisa membuat rantai makanan yang melibatkan hewan kesayangan kamu. Tadi kan kalian sudah melakukan evaluasi ya. Nah, dari hasil evaluasi tadi nanti Bu Guru koreksi. Nanti Bu Guru lihat yang nilainya di atas KKM nanti bisa mengikuti pengayaan. Kalau yang nilainya di bawah KKM nanti bisa mengulang atau melakukan remedial. Nah, di akhir pembelajaran kita, Bu Guru mau mengingatkan untuk anak-anak semua. Karena kita masih berada di masa pandemi, Bu Guru ingatkan kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Nah, selanjutnya juga Bu Guru ingatkan untuk anak-anak semua agar tetap melakukan kegiatan literasi. Bisa membaca buku apapun, buku cerita juga boleh ataupun buku pelajaran. Ada kalau kamu ingin menjadi sukses nih, kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang mau berusaha. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bu Guru minta tolong kepada Mas Wahyu untuk memimpin berdoa.